Ya, Belum ada kayaknya. saya perkenalkan moderator Budi Tia ini ya. Dengan bangga saya katakan ini mahasiswa sulung kalau di psikologi Unjani ya, mahasiswa angkatan 2003. Begitu lahir brojol itu diantaranya ada Budi Tia, ada beberapa yang mengajar juga di psikologi Unjani. Saya bangga dan saya bisa berguru pada anak-anak saya. Nggak ada kan mantan anak ya, jadi saya bisa berguru. Kalau orang Jawa bilang kebo nyusu gudel katanya ya. Jadi induk belajar dari anaknya dan itu membanggakan. Ya, kita mulai, kita bicara tentang ngobrol aja ya sama Bu Ditya ya. Siap Bu, mangga. Karena di materi saya ini saya sajikan tidak ada teori ya, tidak ada tokoh ini tahun sekian, nggak ada ya, supaya enak kita membicarakannya. Mangga, silakan lanjut. Iya, isinya diantaranya obrolan kita, Bu Ditya, adalah tiba-tiba di awal Maret, kemudian kita diminta atau harus ikhlas untuk di rumah aja, katanya gitu ya, nggak pakai S ya, di rumah aja. Kemudian kita harus berpisah, paling terasa tuh Bu Ditya, karena biasanya berpisahnya ya 2 bulan, 3 bulan gitu ya, ketemu suami, tapi sekarang lebih lama lagi, ternyata harus lebih lebih ikhlas lagi, ya sabar tawakal gitu, dan kemudian harus diambil hikmahnya, harus lebih positif mungkin ya, positive thinking dan positive feelingnya gitu. Kemudian isinya diantaranya kehadiran orang tua tidak ada ya, atau kita tidak bisa berkunjung ke orang tua. Kemudian belajar hidup tertib, yang dulunya jarang cuci tangan menjadi sering gitu ya. Rekening PDAM jadi tinggi ya karena sering cuci tangan. Toko-toko warung itu habis tisu katanya karena habis cuci tangan ya. Ya, padahal ada lab ya di rumah ya. Itu kemudian ada beberapa kunci atau beberapa rumus yang saya sampaikan supaya kita mudah mencernanya. Mangga, silakan. Ya, di rumah saja. Plus minus ya, artinya di rumah saja itu bisa terasa mengancam. Aduh, saya takut kena virus katanya kalau di rumah, tapi anggota keluarga ada yang keluar masuk ya, masih tetap harus bekerja, masih tetap harus bertemu dosennya katanya, ya itu nanti dia ketepaan gitu ya, ketularan sehingga bawa ke rumah anak kecil dan orang tua itu di atas 60 ya. Tapi WHO katanya 60 itu masih pemuda. Enggak sih, maksudnya lansia muda gitu ya. itu katanya mudah terpapar gitu. Sehingga jadi takut, serba takut. Masak sendiri bosen, kemudian GoFood aja. Tapi GoFood takut kena kreseknya, nanti ada virusnya gitu ya. Ya sudah, kadang terpaksa gitu ya masaknya gitu. Padahal masak itu menyenangkan, apalagi kalau bisa bareng-bareng gitu ya.
dengan anak, dengan suami mungkin ya, kadang-kadang bisa bareng. Ya, untuk orang tua, untuk seorang ibu, seorang ayah, entah apa ya, sedang harus sendirian atau berdua orang tuanya, pasangan suami istri ada di rumah dengan anak-anak, mungkin tingkat kesulitannya akan berbeda. Bantu anak SD, ya, balita, SD, SMP, SMA, mahasiswa pasti akan berbeda-beda, ya. Apalagi kemudian masih gaptek, ya. Kemudian bisa belajar dari anaknya, atau mungkin yang bisa ayahnya, ibunya harus belajar, gitu. Karena anaknya mungkin lebih terampil untuk game online, gitu ya, daripada untuk belajar di rumah. Tapi terpaksa katanya sampai akhir tahun, sampai semester depan kita masih harus belajar di rumah, bekerja di rumah. Ya, kemudian yang ada keluhan kalau kita lihat di TV itu, aduh ibunya, orang tuanya harus siap dana untuk pulsa katanya ya, atau untuk langganan jaringan gitu. Ya, itu bisa dianggap sulit, bisa dianggap apa ya, sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak nyaman, ya. Tapi bisa dianggap menyenangkan. Biasanya ketemu suami teh jarang, ya. Suami sering keluar Jawa misalnya, luar negeri. Tapi sekarang kalau orang Jawa bilang ketunggon gitu ya. Ditungguin sekarang enak ya, bisa yayang-yayangan sama anak-anak. Biasanya anak-anak kuliah mungkin pulang juga malam gitu ya, ada tugas kelompok, sehingga sekarang asik ya di rumah semua gitu. Ya. Seperti itu. Boleh lanjut, Mangga? Ya. Pada saat sebelum, bukan di rumah kan ya, pada saat sebelum kita di rumah, sejak awal Maret, itu mungkin suami istri kalau kerja dua-duanya atau ibunya atau istrinya kerja di rumah, itu ketemu suami istri itu mungkin 12 jam sehari ya, bahkan mungkin kurang dari itu. Saya kebayang kalau di Jakarta gitu, dari jam berapa? Jam 5, jam setengah 6 berangkat kerja, pulang-pulang sampai rumah jam 8 malam gitu ya. Tapi sekarang ketemunya 24 jam. Itu bisa menyenangkan, bisa tidak juga gitu ya. Karena sekarang ada pesanan masakan dari suami. Mama tolong masakin anu gitu ya. Yang dulunya tidak ada. Tapi ada yang dipesan oleh suami jadi senang banget ya. Wah, suami udah pengen dimasakin lagi nih, gitu. Ya. Mungkin supaya ibu-ibu juga nggak pusing, jangan dilayanin semua ya. Hari ini suami pengen opor, anak pengen spaghetti, ya jangan, kalau itu nanti jadi rumah makan ya, gitu, jadi kafe, itu capek juga. Mungkin yang akan menyenangkan adalah bisa dibuat kok gitu ya, masak bareng, atau sekarang giliran kakak yang masak apa, aku pengennya bikin mie goreng, silakan. Untuk ibunya yang diet ya berarti banyak sayurnya ya mie gorengnya gitu, ibunya makan sayurnya gitu ya. Kemudian bosan mungkin barbecue ya, bakar-bakaran gitu, barbecue barengan, yang nggak usah mahal kan, nggak harus wagyu gitu ya, nggak harus, bisa
ayam, bisa ikan di kolam sendiri, bisa jagung, ya, seperti itu. Banyak hal yang bisa dikerjakan bareng dan menyenangkan. Mungkin bisa cuci mobil bareng, nguras kolam bareng gitu, merawat tanaman. Ini tanaman udah meranggas nih, udah kurang kasih sayang gitu ya. Kalau kita perhatikan sebetulnya merawat tanaman itu kalau kita ajak bicara tanamannya banyak bunganya kok, ya, ya tentunya tidak hanya diajak bicara ya. Kemudian, nah kalau kerja di rumah bareng, mungkin bukan kesulitannya ya, yang harus diatur adalah berbagi ruangan, ya, ruangan yang tidak banyak gangguan gitu. Kemudian kadang kalau laptop di rumah cuman ada 3 dan yang perlu memakai ada 5, itu berarti bergantian gitu ya. Nah, siapa yang sudah waktunya maksimalnya mengumpulkan tugas ke dosennya jam sekian, ya sudah duluan anak aja lah yang pakai laptop gitu ya atau komputer gitu. Begitu, Mangga, lanjut. Iya, beribadah di rumah. Yang kita lihat juga di TV, itu ada seorang bapak yang mengatakan, saya sekarang belajar untuk jadi imam sholat gitu. Ya. Bisa belajarnya googling dulu, bisa datengin Pak Ustadz dulu gitu ya. Atau memimpin kebaktian, mungkin biasanya ada bapak atau ibu pendeta yang datang ke rumah. Atau bergiliran ke tempatan gitu ya. Nah, itu kemudian harus belajar untuk memimpin kebaktian sendiri. Gitu ya. Atau doa, kalau Katolik itu doa rosario bareng gitu ya. Nah, itu kemudian menjadi hal baru ya, yang karena biasanya jadi makmum aja gitu, misalnya. Mangga, lanjut. Iya, perpisahan, Mangga, isinya ya. Kadang terpaksa harus berpisah, ya. Itu tidak hanya pasangan muda, ya. Kadang harus berpisah suami istri yang sudah berumur juga, teman saya itu, karena saya umur 64, jadi sekitar itu ya, sekitar usia sweet. Nah, kalau orang Jawa swida gitu ya, swida itu 60-an gitu. Ya, itu ada yang berpisah sampai sekarang karena suami menjadi dokter di Jakarta dan istrinya ada di Bandung. Ya, tentunya yang membuat obat kangennya bisa dilakukan, sosonoannya itu bisa Google Meet atau Zoom atau video call gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang terpaksa jadi single parent, ya seperti Bu Ditya itu sempat ini kita ketemu meeting di Zoom, kemudian masih ngos-ngosan. Saya bilang, kenapa? Ini naikin layang-layang gitu ya, layangan sama anak gitu. Ya, yang biasanya mungkin sama bapaknya. Nah, ini bisa dilakukan seperti itu. Ya, anak belajar, yang adiknya mungkin belajar naik sepeda roda 4 dulu gitu ya. Nah, ya kebayang kalau saya umur sekian belum mantu,
Jadi saya membayangkan saya kalau sama cucu, aduh nanti ngos-ngosan ya, gitu. Walaupun pengen juga masih main bola gitu ya. Saya membayangkan saya punya cucu nanti umur berapa ya, insya Allah gitu. Doanya aja. Nah, peran ganda, ibu-ibu pasti sudah mahir. Ini peserta ada kata panitia, kata Agile itu ada yang usia 17 ya, bisa saja menjadi seorang ibu ya, tapi mungkin untuk beberapa mahasiswa yang mendengarkan ini atau putra-putri SMA mungkin supaya membayangkan kalau nanti berkeluarga itu peran ganda itu saya katakan tidak sulit tapi juga tidak mudah gitu ya, berperan ganda karena harus menyiapkan anak, bagaimana kalau peran ayah tentunya seperti apa, ketegasan, ya, seperti apa ya, sikap yang rasional, realistis seperti apa, itu salah itu tidak hanya mewek aja gitu ya, tidak hanya menangis saja, tapi juga bagaimana belajar untuk mengolah ibu itu perannya memberikan contoh bagaimana merawat, bagaimana mendengarkan curhatan anak, ya, bagaimana memanage rumah tangga itu beres semua, ya itu tidak mudah. Jam kerja seorang ibu bisa 20 jam ya sehari ya, Bu Ditya. Seperti itu. Kemudian tinggal di rumah itu diantaranya juga sering jadi sensi ya, jadi sensitif gitu. Ini hoax atau bukan? Ya, udah jelas dari gugus tugas COVID. Wah itu mah hoax. Lah, jadi kebalik-balik gitu. Ya, tolong kalau yang muncul Pak Doni Monardo ya dipercaya lah ya, gitu. Yang jelas dari Menteri Kesehatan ya dipercaya. Gitu. Ya, yang itu yang nggak jelas itu loh ya, yang GJ itu dari mana nggak jelas. Nah, mungkin perlu dikonfirmasi lagi gitu. Ya, curhat-curhatan itu bisa di rumah sendiri dengan ayah ibu, bisa dengan kakak adik, ya. Kalau ada mungkin juga kalau orang Indonesia, orang Timur kan extended family ya. Jadi kadang ada uwa, ada bibi, ada paman ya. Sehingga itu bisa dilakukan di rumah, tapi bisa juga online ya, atau bisa WA aja gitu dengan teman atau dengan orang dewasa, orang yang lebih dewasa biasanya ya, yang dipercaya, yang tidak ember katanya gitu ya. Itu mangga lanjut. Apakah saya terlalu cepat? Tidak. Dan tidak ya. Cukup, Bu. Cukup Nah, enak didengar. iya. Saya kadang suara saya begini takut kalau pada ngantuk pagi-pagi ya. Ya, lanjut ketidakhadiran orang tua. Ya, artinya ketidakhadiran itu masa COVID ini atau sudah nanti menyambut new normal. Saya nggak yakin sekarang sudah new normal atau belum. Karena sekarang transisi kelihatannya ya, begitu. Kita tidak bisa berkunjung ke orang tua karena kita nggak tega juga. Jangan-jangan kita menularkan, tapi kita sehat walafiat karena kita fit gitu ya. Kemudian orang tua juga tidak bisa berkunjung ke kita, ya. Yang dipahami harus diterima, ya. Itu yang disampaikan di webinarnya Bu Endah itu, ya. Harus bisa menerima dengan ikhlas supaya enak, supaya
kuku lutut gitu ya, supaya nggak ngomel dumel terus. Ada, lanjut. Hidup tertib. Ya, yang dulunya cuci tangan nanti aja lah. Pulang dari mana gitu, pulang ke rumah, nanti aja lah, cuci tangan, cuci kaki, nanti aja. Cuci tangan, cuci kaki, terus bobo. Enggak sih, ya. Tapi kalau sekarang itu harus, itu satu keharusan. Harus yang ikhlas gitu ya. Bahwa jaga jarak, pakai masker, keluar rumah. Tidak hanya pakai masker, tapi pakai jaket. Kalau perlu sarung tangan, gitu ya. Ya, tidak jabat tangan, tidak cipika-cipiki, tidak pelukan. Padahal udah pengen banget ya untuk pelukan, untuk cipika-cipiki sama teman, sama saudara ya. Tapi harus dijaga. Kemudian itu tadi yang harus cuci tangan dengan sabun sehingga jadi boros. Tapi ya sudahlah, supaya kita sehat. Ya, sudah banyak video tentang bisa harus ganti alas kaki, harus mandi, cuci rambut. Soal kemandirian ya, mandirian seperti saya anak-anak sudah besar tua ya, udah dewasa banget. Ternyata asik kok, nggak usah ada asisten rumah tangga ya, bisa bagi-bagi kerjaan gitu. Ya, tapi kalau masih kecil-kecil masih perlu ya, gitu. Lanjut. Iya, saya mulai berikan yang mudah kita ingat-ingat. Saya berikan seperti rumus atau kunci. Ada 10 saling ya. Kalau di rumah, ya, apalagi kalau juga nanti sudah mulai kerja kita, itu juga di tempat kerja kita bisa lakukan ini. Ada 10 saling. Yang pertama, saling mendukung. Ya, kalau ada keluarga, misalnya suami atau anak, terpaksa harus ngantor atau terpaksa harus ngampus gitu, ya cepet-cepet ya siapkan bekalnya, makanan, minuman ya. Mungkin kalau alhamdulillah kalau sudah bisa menyiapkan sendiri, ya itu siapkan bekal, makan, minum supaya nggak usah harus jajan, karena jajan katanya ngeri juga gitu ya. Ya, bisa sih bismillah 50 kali juga bisa, tapi tetap ragu-ragu gitu ya. Tapi akan lebih enak, lebih tenang, lebih merasa aman kalau kita bawa bekal sendiri. Kemudian saling mengingatkan, ya, sudah bawa masker, sudah dipakai, sanitizer sudah ada di di tas misalnya ya, jaket jangan lupa gitu. Nanti kalau sudah terus diingatkan setiap saat, seperti anak saya terus katanya gini, semua sudah saya bawa Bu, tinggal kompor yang belum saya bawa katanya gitu ya. Nah, itu bodorannya, karena kadang-kadang bosan kali ya, ibunya cerewet banget gitu ya. Tapi begitu ibunya nggak cerewet, katanya anak-anak, aduh ibu sakit ya, kok ibu diem aja, ibu sakit ya. Jadi cerewet itu kadang-kadang afektif. Cerewet itu kadang-kadang penuh kasih sayang juga gitu, karena mengingatkan. Kemudian saling mengerti, saling mempelajari. Begitu anak mau curhat, ya, untuk anak-anak yang sudah besar mungkin
begitu orang tua mau curhat jangan ditolak dulu ya, dengerin aja. Ya, kadang-kadang didengar itu sudah sangat melegakan. Kita menjadi telinga yang baik saja. Ya, kadang-kadang tidak perlu kok, tidak perlu saran dari kita. Ya, curhatan didengar saja itu sudah lebih enteng katanya ya, karena apa ya, unek-unek ini sudah disampaikan ke keranjang sampah gitu ya. Kita keranjang sampahnya, ya. Itu ikhlas saja untuk mendengarkan, ya. Mudah-mudahan itu juga berpahala itu, amin. Ya, kemudian saling memotivasi, artinya saling menyemangati, membesarkan hati. Aduh, saya kok nggak enak badan ya. Ini saya agak demam-demam. Oh, mudah-mudahan mau flu aja gitu ya. Dibuatkanlah wedang jahe ya katanya gitu. Gitu aja. Jangan, aduh, jangan-jangan itu COVID. Oh, udah serem duluan ya. Tapi dibesarkan hatinya dengan gejala-gejala ini, oh mungkin flu aja. Ya, kita lihat saja apakah demamnya itu lama gitu ya, berarti harus segera konsultasi dulu ya, mungkin telepon dulu atau WA dulu ke dokter atau ke saudara yang dokter. Nah, kalau Bu Endah ke suami yang dokter itu ya, gitu. Kemudian saling menjaga ya, jaga anak-anak, anak-anak jaga orang tua ya. Dijaga artinya diperhatikan ya, dipantau ya. Setiap pagi kita ketemu sarapan, mungkin selamat pagi semua, ibu sehat ya, rasanya bagaimana itu, saling cek recek gitu ya antar keluarga. Kemudian saling memfasilitasi tadi ya, memfasilitasi waktu ya supaya sempat curhat, memfasilitasi dengan ada jaringan selalu di rumah ya, itu. Kemudian saling menyayangi ya. Untuk keluarga yang mungkin tanda kutipnya agak bermasalah gitu ya, mungkin tidak terlalu saling dekat, yakinlah gitu ya, bahwa sekarang masa COVID ini, kita di rumah ini, sebetulnya yang Maha Kuasa kasih kesempatan kita untuk bisa lebih dekat kok gitu. Jadi jangan merasa wah ini siksaan, ini berarti Tuhan nggak sayang sama saya nih, saya nggak deket ke mama, nggak deket ke papa, sekarang setiap menit itu harus ketemu lo lagi gitu ya. Tapi tidak begitu, mungkin kita harus menghayatinya, oh yang Maha Kuasa itu mungkin memberikan waktu yang cukup panjang untuk saya, untuk kami anak-anak bisa lebih dekat ke orang tua ya. Alhamdulillah kalau bisa begitu gitu ya. Ya awalnya mungkin masih kagok gitu ya, tapi lama-lama canggung, lama-lama bisa lebih enak ya, insya Allah begitu. Kemudian bisa saling menghargai ya, saling menghargai, saling menghormati ya. Abong-abong semua di rumah terus WA mama mau saya lihat WA-nya papa mau saya lihat ya, jangan juga ya, coba dihormati deh, dihargai. Orang tua juga jangan begitu, ini sekarang di rumah semua, anak lagi mandi, saya periksa deh rumah. Nah, kalau udah bosan gimana ya? Jadi ulang lagi.
Kalau go back to the door, bilang go back sodor gitu ya. Main apa tuh namanya? Main engklek ya, atau main apa? Nah, itu bisa dilakukan. Bu, bagaimana kalau di rumah ada ini misalnya, ada nenek, ada uyut gitu ya, ada di rumah, cucu atau uyutnya mau main bola, iya berarti eyangnya ini atau neneknya ini main bola tapi duduk gitu, ya. Diarahkan ke neneknya lah, dia bisa gembira barengan gitu. Kemudian saling membantu, ya. Kadang kalau kelihatan ekspresinya berubah, agak bengong atau agak sewot gitu ya, ditanya, Mama, apa manggil-manggil aja sih? Nah, udah mulai agak kenceng gitu. Nah, ya, dibiarkan saja dulu mamanya, nanti mungkin sejam kemudian tanya, Mama, mungkin ada yang bisa saya bantu? Ya. Terenyuh pasti mamanya. Anaknya udah siap mau bantu gitu. Ya, seperti itu. Mangga lanjut. Iya, peran psikologi mungkin belakangan, lanjut dulu. Mangga. Iya. Nah, hal-hal yang kunci ya. Ya, kita lakukan protokol perlindungan ini dan juga menyadari bahwa peran kita di itu penting. Kalau orang tua lagi bosan, dua-duanya bisa berantem, ya mungkin anaknya bisa jadi jembatan gitu ya, menjembatani gitu. Bukan makin ngomporin ya, biar orang tua berantem, ih lucu, orang tua berantem, enggak ya, orang berantem itu enggak lucu gitu ya, sehingga kemudian perlu didinginkan gitu ya, cooling down gitu. Mangga lanjut, ada kunci lagi, nah ini biar agak lucu, ada kuncinya kalau dari saya itu. Yang pertama kita jujur aja, jujur pada diri sendiri, jujur pada yang Maha Kuasa, jujur pada keluarga di rumah ya. Kalau kita bosen, bilang bosen, jadi jangan uring-uringan aja sambil uring-uringan kenapa sih? Terus terang aja, aduh kenapa ya hari ini Mama teh lagi bosen masak, terus terang aja ya. Jangan merasa terpaksa nanti jadi aneka racun gitu ya. Ya, sehingga boleh nggak teteh atau boleh nggak mbak masak duluan, nanti ibu bikin sambelnya aja gitu ya, atau boleh nggak sekarang ayam goreng aja, lalap sambel aja ya ameh gampil gitu ya, bisa seperti itu, tunjukkan bahwa kita bosan misalnya. Kemudian diurutkan skala prioritas, mana yang penting dulu gitu. Yang jelas di kamar mandi hampir kepleset ya, berarti agak licin, ya kamar mandi duluan lah. Teraku yang sudah agak berdebu itu nanti aja dulu ya. Jangan semuanya pengen dikerjain. Sambil bingung lihat kiri kanan, aduh hari ini ngerjain apa dulu ya, kok bingung ya. Kalau di rumah ada secari kertas atau ada whiteboard kecil, mungkin ditulis ya skala prioritasnya. AA bisa mengerjakan apa, teteh bisa apa, ya. Mungkin nenek bisa apa, mungkin ngupas bawang aja gitu ya neneknya. Gak usah masak gitu. Bisa capek. Kemudian kalau sudah diurutkan, kemudian ajak keluarga untuk kegiatan bareng.
karena kegiatan yang bersama-sama itu menyenangkan, ya. Walaupun ngurus binatang peliharaan barengan, ya, misalnya apa ya, bersihin kandang nuri gitu ya, kalau ada burung nuri di rumah. Bersihin kandang kucing gitu ya, kucing di rumah. Ya, itu menyenangkan kalau dikerjakan bareng-bareng ya. Kandangnya dijemur dulu gitu misalnya, disikat gitu ya. Kemudian R-nya dari juara, R-nya rutin mendampingi, mendengar keluh kesah ya, atau cerita gitu. Tapi cerita tolong bilang ke anaknya ya, nak, nanti kalau mama atau papa ceritanya udah diulang-ulang, nah, short term memory gangguannya, itu ingetin aja. Tapi kalau diingetin jangan tersinggung ya. Kadang-kadang orang tua kan tersinggung ya. Kalau diingetin, enggak kok aku belum cerita yang kemarin. Sudah, ya cerita itu sudah 5 kali mama gitu ya. Itu diterima bahwa sudah mulai ada short term memory terganggu misalnya ya. Gitu. Kemudian A yang terakhir adalah arahkan kepada gaya hidup yang sehat. Ya. Gaya hidup sehat apa sih? Gaya hidup sehat itu olahraga bareng, gitu ya. Diet bareng. Misalnya makan siang udah, tapi pengen ngemil. Ngemilnya apa? Buah-buahan. Jangan duren ya, gitu. Ngemilnya sayuran. Buah-buahan, ngemilnya buah-buahan itu pepaya, gitu ya. Yang nggak boleh untuk diabetes mungkin mangga yang manis banget, atau raja ya, pisang raja, raja bulu, raja cerai kalau di Jawa Barat. Nah itu jangan pisang susu gitu ya. Pisang Ambon aja deh, cau orok katanya ya, yang lebih hambar ya. Kemudian masih pengen ngemil juga, kuaci aja ya ngemilnya gitu. Jangan ngemilnya cheesecake, bahaya ya. Gitu. Mungkin itu, kemudian masih ada lanjutannya atau sudah habis? Masih ada waktu Bu Ditya? Ya, masih ada waktu Ibu. Masih ya. Kemudian ya mungkin ini sudah ya tipsnya yang 10 saling tadi sudah, juara sudah. Nah selanjutnya yang ini out of control ya, kalau di rumah udah mulai jengkel, udah mulai bosen ya, kemudian susah menahan diri untuk tidak berpergian. Enggak kok, cuman mau motoran keliling aja. Begitu ada kafe yang buka, enggak cuman parkir aja katanya gitu ya. Ya masuklah, masuk di teras, cuman minum aja ya. Nah, protokolnya ya jangan mepet-mepet gitu ya, tetap dengan protokol kesehatan yang semestinya gitu. Kemudian jangan ragu-ragu untuk memberi bantuan, walaupun bantuan itu sekedar kita naruh di pagar rumah, itu sembako, ditulis monggo gitu ya, silahkan untuk yang memerlukan. Lihat ada yang sangat membutuhkan dan mengambil ya dalam rumah kita, alhamdulillah gitu ya.
atau kita mendengarkan keluhan, ya keluhan tetangga telepon, boleh nggak ngeluh bentar aja 5 menit aja, iya mangga gitu ya, didengar aja. 15 ternyata ya, 5 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit. Maaf ya Bu, sebentar saya sudah bikin bacem tapi belum saya goreng. Boleh ya Bu dilanjutkan nanti, itu ya. Untuk menghentikan itu bisa dengan halus ya, dengan lembut juga bisa gitu. Ya, semacam itu. Kemudian taat untuk menghindari penaran, itu jangan merasa terpaksa. Aduh, males banget sih pakai apa namanya, perlengkapan supaya tidak COVID. Udahlah, masker saya masukin tas, yang penting kan sudah bawa sanitizer di tas aja. Udah, ya kan sudah kena lagi di luar gitu ya. Nah itu jangan merasa terpaksa untuk taat gitu. Ya, kemudian kesalahan masuk menghadapi COVID ini, mungkin jangan terlalu euforia juga, ya. Sekarang sudah apa namanya? Jadi semuanya jangan lebay lah, gitu ya. Jangan kemudian beban emosinya jadi ditambahkan gitu ya. Kalau senang-senang banget, kalau sedih-sedih banget ya, apa ya, paling sedih sedunia itu. Orang yang paling sengsara sedunia, enggak juga. COVID dihadapi sedunia kok, gitu ya. Semua orang mengalami itu. Dan ternyata banyak juga yang sudah new normal, ternyata kembali lagi, ya. Lagi apa namanya, grafiknya masih datar atau masih naik gitu, sehingga masih harus ada, ya. Mungkin itu masih ada materinya. Masih Ya, ada Bu, satu slide lagi. pematerinya mulai lupa ya. Masih ada satu slide tentang indikator lagi Bu. Oh gitu ya. Ya. Indikator mungkin yang kita bicarakan hari ini adalah yang penting kita sadari ya, kalau webinar yang pertama oleh Pak Sen itu sadari ya, kita mampu mengidentifikasikan ya permasalahan di keluarga kita itu saat ini apa ya. Mau dianggap tidak ada masalahnya, oh ada kok masalahnya ya, itu harus disadari, diidentifikasi, kemudian dipelajari ya. Kalau mempelajari pandemi tentunya dari televisi kita juga udah sering lihat ya, di Bapak Ibu lihat di YouTube juga ada di apa namanya, webinar banyak, itu bisa dipelajari. Kemudian kita bisa menentukan, bisa apa ya, mengukur situasinya masih ringan keluarga kita ya, atau sudah mulai harus harus konsultasi dengan dokter, atau sudah harus dalam detik ini juga ke UGD gitu ya. Itu yang harus dipersiapkan, yang tidak perlu dibuat panik gitu ya. Karena panik itu punyanya orang-orang yang emosional,
ya. Kalau kita, insya Allah kita itu orangnya tenang, ya, sehingga bisa dipelajari seperti itu, ya. Kemudian apakah kita perlu bantuan profesional, ya? Tadi apakah perlu telepon teman kita yang dokter atau saudara kita yang dokter atau dokter keluarga, ya, dokter langganan keluarga mungkin ada di antara Bapak Ibu, mangga. Kemudian yang terakhir, kita perlu asertif, ya. Terus terang apa ada yang bisa saya bantu gitu ya di keluarga, atau kalau kita punya masalah kita terus terang saja ke keluarga, ya. Saya kok agak-agak demam ya. Ya, itu sampaikan saja, jangan disimpan sendiri. Nanti kalau sudah panas tinggi, sudah ada kalau dokter atau psikolog klinis biasanya mengatakan somnambulan gitu ya, jangan sampailah sampai ke sana ya, sudah ngomong sendiri gitu ya, udah ngomong sendiri berarti udah panasnya tinggi, janganlah. Kita agak-agak jangar ya, agak-agak kepala nggak enak, angin udah seriwing-seriwing gitu, udah kita ngomong aja ke keluarga, ya. Mungkin itu Ibu Ditya. Terima kasih banyak Ibu Unan yang telah memaparkan materi yang sangat berguna. Baiklah, sekarang akan dibuka sesi tanya jawab. Tapi sebelum orang lain yang peserta bertanya, boleh saya nanya dulu ya? Mangga. Oke, tadi saya ada sangat menarik yang bagian saling gitu ya Bu ya. Setidaknya ketika kita anggota keluarga itu harus saling menyayangi, kemudian harus saling memberi support satu sama lain gitu Bu. Nah ini kan fenomena mungkin banyak juga yang curhat ke saya gitu ya Bu ya. Sebetulnya saya tuh orangnya nggak dekat dengan orang tua, sehingga memiliki keinginan atau bahkan memaksa orang tua untuk ngekos, gitu Bu. Tujuannya sih apa? Karena saya ingin terhindar dari orang tua, saya tidak mendapatkan kenyamanan dari orang tua, gitu. Nah, di masa pandemik seperti ini, kan mau nggak mau mereka harus bergabung dengan orang tuanya ya Bu ya. Satu rumah, istilahnya ketemunya 4L, lu lagi gitu ya Bu ya, buat bosan. Bagaimana ya Bu ya cara menghadapi seperti ini? Ya, bagi anaknya juga, bagi orang tuanya juga, bagaimanapun nyaman itu lebih enak kan. Kalau komunikasinya nggak lancar, itu yang diperbaiki berarti komunikasinya gitu. Sebetulnya kalau komunikasi itu kan keterbukaan ya, kalau istilah awamnya keterbukaan. Sehingga kalau pengen orang tuanya seperti apa ke saya sebagai anak, pengen mama tuh gini loh ke aku, pengen papa itu gini loh ke aku, ya ngomong gitu. Iya, kasarannya begini, tidak menggurui, tapi tolong ajarin orang tuanya pengenmu itu seperti apa, gitu. Berarti jujur ya Bu ya, kunci utamanya. Jujur, yang juara tadi itu jujur. Nah, sebagai orang tua, kalau anaknya lagi sungut-sungut, lagi manyun, gitu, ya ketok kamarnya, mama mau ikutan goleran di tempat tidurmu, boleh. Kamar tidurmu lebih sejuk deh dari kamarnya mama, padahal enggak juga kali ya. Tapi kadang-kadang bohong sedikit untuk kenyamanan strategi ya Bu ya, itu strategi. Itu boleh-boleh aja, mungkin tinggal dalam hati, aduh maaf Tuhan saya bohong ke anak, tapi ini demi anak gitu ya, gitu. Nah, heran dulu di situ kayak temen ya, jangan selalu kayak bos gitu ya,
orang tua tuh jangan bosi lah ya, gitu. Yang enak itu bisa apa ya? Bisa jadi sobat sama anak, ya ngobrol. Mungkin kadang-kadang seorang ibu nggak punya keluhan tapi bikin keluhan aja deh yang ringan-ringan supaya anak merasa, oh saya diperlukan oleh ibu saya loh. Itu perlu perasaan itu gitu. Terus kalau membahas anaknya itu jangan di depan kakaknya atau adiknya. Kalau punya tiga ya, membahas anak nomor 2 itu ngobrol aja bertiga sama bapak ibu sama anak nomor 2 ini. AA atau teteh sama adik atau sama dedek jauh dulu ya gitu ya, mau ngobrol. Kalau anak ini diajak atau diajak keliling aja, keliling kompleks ya, naik mobil gitu ya. Ngobrol bertiga atau ngobrol berdua sama orang tuanya, anak itu akan merasa, oh saya dispesialkan sama orang tua saya, I'm special ya, untuk orang tua saya itu spesial. Paling padahal cuman pergi beli sate dibawa pulang, makan bareng di rumah. Tapi saya dispesialkan oleh orang tua. Itu penting. Gitu. Jangan selalu dibandingin. Hari kamu males tapi sebetulnya nyantel setiap saat. Kakaknya itu rajin, kenapa? Karena nggak gampang nyantel. Terus baru dia mulai nyantel di memory storage gitu ya, yang ingat gitu, itu ada yang seperti itu. Cara belajar beda ya, kemampuan beda-beda, jangan bandingkan itu. Oh, oke. Berarti intinya kita harus kemudian ada strategi benar menyaman emosi anak ya Bu ya? Iya, betul. Seperti itu, oke. Jadi jiwa pantun saya merontak nih Bu. Ada sumber saya berikan nih Bu nih. Iya, berkaitan tadi. Masak opor. Iya. Harus tahu kalau budaya ini banyak ininya, pantun bagus lagi ya. Boleh pantun nggak Bu? Mangga. Oke. Masak opor dengan kelapa diari dengan keras. Cintai ibu dan sayangi bapak, pasti hidup aman sejahtera. Itu kuncinya. Jadi kita harus saling menyayangi. Amin. Amin. Bagus kan tuh. Oke, ini tampaknya menarik sekali Bu. Ada beberapa pertanyaan yang, saya kira sangat psikologis banget, tapi bisa diketahui oleh semua orang kayak gitu ya Bu ya. Yang pertama itu pertanyaan dari Abdul Mana. Pertanyaannya Bu, ada kecenderungan istri merasa jengah kalau suami kelamaan berada di rumah terus. Kemudian bagaimana ya Bu ya cara mengatasi dan mengobatinya? Ya, sebetulnya kalau sudah dibiasakan saling jujur, nah itu bisa disampaikan kepada istri kepada suami, bisa disampaikan. Aduh, Papa hari ini di rumah lagi, gitu ya, supaya jengahnya itu kelihatan sekalian gitu. Terus, aduh Papa harus kemana ya gitu. Ya udah sekarang saya kasih bekal ya, di kamar aja 2 jam aja gitu ya. Bisa dibikin lucu-lucuan aja ya, bisa begitu. Atau misalnya exercise ya, lari gitu, lari sekarang Papa lari keliling kompleks, mamahnya pakai lagu Zumba aja dulu ya, Zumba sama anak-anak gitu, atau Zumba di kalau sekarang apa sih namanya,
kemu famire apa namanya? Ke Oh, kiri, ke lenden, kiri. Nah, itu. lenden. Oke, Nah, maaf. itu eh, apa ya? Apa, senam dengan lagu, tapi di halaman rumah masing-masing dengan tetangga itu ya, itu lucu juga gitu, biar nggak bosan. Tapi bapaknya lari masing-masing gitu, keliling. Jadi ada mungkin skip sekian lama nggak ketemu dulu gitu. Tapi kalau itu disadari, menarik kok. Artinya itu akan menjadi satu selingan dari suami istri itu, jengahnya, bosannya ketemu terus, itu bisa dibuat lucu kalau ternyata disampaikan dan dicari jalan keluarnya seperti itu. Gitu. Oke, berarti secara tidak langsung seorang suami juga harus bisa mencairkan suasana ya Bu ya, jangan terbawa emosi gitu ya. Betul, betul. Ya, karena Ya, kan pada dasarnya kalau perempuan itu pinginnya diperhatikan, berpikirnya ya. secara emosional, sedangkan kalau Perempuan suami kan afektif gitu ya. afektif. Iya, Kalau kalau suami, laki-laki kadang rasional dan ada gengsinya. oh seperti itu ya Bu ya. Ya, saya tidak apa ya, enggak maitu itu apa ya? Saya tidak heran untuk laki-laki orang Indonesia atau orang Timur, kenapa? Karena oleh kultur kita, Oh, bukan ladies first kalau justru ya Bu ya? kalau di bule iya Oh. kali ya, tapi kalau di sini secara apa kultural sosiologis kali, ya kita ingat saja Raden Ajeng Kartini kan berjuang untuk supaya Ya, perempuan itu boleh emansipasi. sekolah juga gitu ya. Dulu Iya, kan iya, iya. memang wes apa genduk gitu ya, wedok itu nggak usah sekolah lah. Pokoknya yang pinter nyambel, bisa ngurus anak, selesai gitu ya. Oke. Konco wingking katanya gitu. Ini maaf saya banyak istilah Sunda dan banyak istilah Jawa. Mohon maaf supaya nggak terlalu teoritis gitu ya. Ya seperti itu. Kalau sekarang kan partner ya, suami istri itu partner. Karena istri juga bekerja, istri juga berpendidikan. Nah, sehingga kadang-kadang perempuan itu perlu begini loh. Sebetulnya enggak. Saya kalau saya sebagai istri cari hari ini atau saat ini, saya nggak salah, tapi harus minta maaf ya udah. Papa aku minta maaf ya yang tadi, padahal nggak ada tuh salahnya. Tapi itu melegakan suami dan nggak apa-apa. Oke-oke aja. Ya, jangan merasa tersiksa untuk minta maaf. Karena banyak minta maaf itu baik-baik saja gitu ya, melegakan banyak orang. Termasuk kadang kita perlu minta maaf ke anak kita. Ya, si orang tua sama anak. Ya. Iya nggak perlu minta maaf itu Tuhan yang Maha Kuasa karena yang sempurna. Kalau orang kan nggak sempurna ya, mungkin kita nggak sadar kita bikin salah, udah minta maaf aja. Dan itu melegakan dan membuat semuanya jadi enak. Gitu. Oke. Ya, berarti salah satunya istri juga harus menjadi penyejuk hati bagi suami ya, Iya, Bu ya. betul. Ya, salah satunya adalah dengan Bikin cara kerasan di rumah gitu ya. bikin betah di Betah di rumah rumah. gitu. Iya. Mungkin yang cukup penting juga adalah yang tadi kata yang bisa saya ambil adalah memaafkan ya, Bu ya. Saling memaafkan dan meminta maaf. Kenapa? Ketika seseorang forgiveness itu atau meminta maaf itu bagi kita sendiri yang memaafkan kan terhindar dari pikiran negatif dan Betul. bisa menyehatkan jiwa dan pikiran ya Bu ya pastinya. Kalau secara agama mungkin iya kalau dicabut nyawanya 10 tahun lagi. Kalau nanti 5 jam lagi gimana gitu ya kalau nggak minta maaf gitu kan. Ya. Gitu. Izin ke pertanyaan berikutnya ya Yuda. Ini ada pertanyaan dari Ibu Aminah Rahmawati. Bagaimana cara memberitahu anggota keluarga yang ngeyel nih Bu
tidak mau pakai masker dan cuci tangan jika keluar rumah atau bahkan masuk keluar rumah itu kan pasti bawa virus ya Bu ya setidaknya, tapi nggak Ya, mau tuh cuci tangan. Gimana ya Bu ya cara ngasih taunya biar masuk gitu? gimana ya? Mungkin yang disampaikan gini, mungkin Bapak atau kamu, mungkin kamu itu fit. Nah, bagaimana kita tahu tubuh mama atau tubuh papa atau tubuh nenek atau tubuh adik kita itu sedang tidak fit. Fit dan tidak fit kadang-kadang kan susah. Kita bukan dokter misalnya ya, yang setiap saat kita ukur. Nah, mungkin bisa dari situ bahwa kalau kamu fit, kamu nggak tertular iya, tapi kamu bawa ke rumah dan anggota rumah ada yang nggak fit, itu bisa kena. Mungkin contohnya dari beberapa informasi di televisi misalnya ya, bahwa ada waktu Lebaran kemarin ada yang maksa pulang ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur, saya lupa. Itu mertuanya atau kakek neneknya ada yang meninggal karena tertular dari keluarga muda ini datang dari mana gitu. Nah itu apa ya, bisa disampaikan ada informasi ini ya, bahwa ini bukan hoax gitu ya, informasi ini itu bisa disampaikan. Mungkin yang apa yang perlu terus menerus pemberitaan ya kali ya. Ya. Pemberitaan tuh memang nggak boleh bosan-bosan ya. Kadang-kadang kalau saya lihat beberapa stasiun TV kita itu nggak selalu diberitakan. Ada yang rajin, ada yang tidak itu mungkin yang kan kalau ibu-ibu atau anak-anak mungkin lihatnya acara musik, ada yang acaranya apa namanya apa ya, kalau ibu-ibu senangnya apa, film ya atau sinetron gitu. Nah Sekarang itu, drama Korea Bu yang lagi oh booming. iya benar, drama Korea. Nah itu di tengah-tengahnya tolong tetap dimasukin tentang COVID gitu. Ya, mungkin mudah-mudahan di sini pesertanya ada yang dari apa Vkom gitu ya, dari jurnalis gitu ya. Gitu Iya. pesan. Ya, berarti setidaknya dari keluarga sendiri itu harus dibiasakan ya Bu ya menjadi suatu Ya, kebiasaan hidup saya ya, langsung kan itu menjadi disiplin ya Bu ya. 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 Dan kelihatannya untuk seterusnya kalau lihat COVID-nya kok cukup panjang ya. Ya. Kelihatannya hidup sehat harus terus ini sih. Iya, amin, Nggak ada amin. ruginya ya kita. Iya, betul. Tidak hanya pada masa COVID ini saja ya, Bu ya. Iya betul. Oke. Ya, baiklah Ibu, ini ada pertanyaan lagi, cukup banyak pertanyaannya. Alhamdulillah, terima kasih kepada peserta yang sudah sangat antusias pada Iya, terima materi yang telah kasih. dipaparkan. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Elisa. Ya, Pertanyaannya, kami menjalankan protokol COVID di rumah, tapi ya. beberapa orang sekitar kami menanggapi seolah kami itu lebay, katanya Bu. Malah ada yang tersinggung. Nah, padahal teman-teman saya protokol COVID lebih ketat lagi. Saya contohkan, harus bagaimana ya Bu ya gitu. Rasanya lelah juga menjalankan protokol COVID sementara orang lain santai-santai aja. Jadi saya merasa berbeda sendiri gitu Bu. Bagaimana ya menanggapi orang-orang yang mungkin menganggap remeh terhadap protokol kesehatan itu? Iya, ada keluhan seperti itu, misalnya begitu. Ah, kenapa sih Bu salaman aja nggak mau? Gitu ya. Kalau salaman buru-buru pakai apa sarung tangan katanya. Emang saya ini punya penyakit apa, HIV, AIDS apa katanya gitu. Ya tersinggungnya sampai begitu, terbuka. Bisa, mohon maaf karena
kami serumah ini sedang tidak fit, mungkin begitu ya. Jadi disampaikan bahwa bukan lu, ya, bukan ya. Ini bukan masalahmu, tapi masalahku, gitu. Jadi mohon maaf karena di keluarga saya ini sebagian besar lagi nggak fit, gitu. Mohon maaf kalau saya menjadi kurang sopan, misalnya. Mungkin tetap dengan santunan kita gitu untuk menyampaikan bahwa it's not your problem, it's our problem kami gitu ya. Iya helm ya. Jadi tuh kamera. Punten di unmute. Unmute. Mute. Bahkan Sudah. Ya. Mangga. Ya, berarti setidaknya kita juga berhak untuk memperingatkan kembali dengan cara yang sopan ya Bu ya? Iya, betul. Oke, ya. Kita lanjutkan dari pertanyaan Bapak Indra Bangkit Komara, Bu. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghadapi siswa yang mengalami gejala cabin fever atau istilahnya cabin fever itu anak-anak yang memiliki perasaan negatif seperti mudah murung, mudah tersinggung, kayak gitu Bu. Sementara siswa tersebut sangat introvert sekali dan tidak mungkin untuk melakukan konseling tatap muka. Nah, ini klinis banget nih Bu. Jadi gimana nih untuk kita memberikan semangat kepada siswa tersebut? Iya, berarti bisa video call ya ke siswa tersebut, bisa video call, walaupun mungkin jaraknya dekat, sebetulnya bisa ketemu ya. Ini Pak Guru ya? Iya, kalau dari namanya Bapak Indra, Pak Guru. Pak Guru ya. Kalau anak yang begitu mungkin di SMS atau di WA dulu, boleh nggak kita video call sebentar gitu ya. Kan kalau begitu nggak langsung ya tatap muka gitu. Atau kamu boleh loh curhat lewat WA, tulis aja di situ, nanti jawabanku tertulis juga. Jadi konseling tapi tertulis nggak apa-apa gitu. Atau sampaikan bahwa mau ke ahlinya bisa. Ini kalau nggak salah Agile ini mau bikin ini ya, mau bikin konseling daring ya. Ya, mungkin dari Agile ini, dari Agile, mungkin bisa membuat satu program, kita bisa konseling lewat online ya, daring, mudah-mudahan, amin. Gitu. Iya, berarti dengan tanpa tatap muka, dengan melalui media sosial atau SMS itu juga bisa ya Bu ya kita melakukan pendekatan kepada anak-anak atau mahasiswa yang mengalami cabin fever tersebut ya Bu ya. Karena ekspresi in vitro gitu ya, ekspresi in vitro itu berarti nggak in vivo ya, in vivo kan ketemu ya. Ekspresi in vitro itu bisa kok kita mengolah bahasa, kita mengolah tulisan itu bisa ekspresif kok, gitu, ya. Kan apalagi kalau WA itu bisa pakai gambar-gambar ya, ada menangis, ihi-ihi, ada apa itu, uhu-uhu itu bisa, gitu. Bisa dibaca dari ekspresinya itu ya, simbol-simbol yang ada di ketikan tersebut ya Bu ya. Ya bisa. Dan itu bisa melegakan kok. Katarsis mungkin ya Bu ya, bisa sekalian katarsis. Ya, bisa. Iya, mungkin itu Bapak Indra bisa dicoba mungkin dengan pendekatannya kita SMS terlebih dahulu. Semoga anaknya bisa respon juga membalas SMS-nya. Katanya sudah katanya pernah ada dicoba, tanggapannya tuh. Sudah pernah dicoba melalui WA, tetapi sangat tidak efektif. Kalau ada
Kalau seperti alternatif. itu bisa dititipkan ke orang tuanya. Jadi yang di konseling itu orang tuanya dulu atau kakaknya atau siapa yang dekat dengan dia. Ya, yang dekat dengan siswa ini siapa? Mungkin uaknya, uak laki, mungkin tantenya, ya bisa dititipkan oleh bapak ke beliau-beliau. Itu bisa. Jadi ngasih PR ya, ngasih PR ke orang-orang dewasa di rumahnya misalnya. Berarti secara tidak langsung kita melakukan heteroanamnesa juga ya Bu, bisa ke keluarga terdekatnya ya Bu ya, bertanya bagaimana dengan kehidupan siswa tersebut. Betul, ya. Ya. Baik, mungkin Pak Indra bisa dicoba dengan mendekati dulu keluarganya gitu. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Putri Anugrah. Pertanyaannya adalah, Bu, bagaimana dengan orang tua yang kebanyakan nonton konspirasi COVID, jadinya agak meremehkan COVID itu, Bu, gitu. Apalagi semenjak new normal, rasanya kayak nggak ada pandemi dan jadi nongki-nongki atau nongkrong-nongkrong sama teman-temannya. Itu gimana ya, Bu ya? Iya. Kadang-kadang orang dewasa, ya orang, saya nggak bilang bebal ya, apa ya? Susah diatur, keras kepala. Keras kepala, stubborn. Stubborn. Ya, gimana ya? Kadang-kadang seperti itu perlu dipanggilkan ahli. Oke. Ya. Ahli itu misalnya siapa ya Bu ya? Yang dikatakan ahli itu? Kalau saya kebayangnya orang dari gugus ya, atau kita rekam pernyataan dokter, misalnya dokter di rumah sakit besar rujukan di Jakarta misalnya, mana Cipto dari Wisma Atlet misalnya ya, seperti itu di Wisma Atlet itu beberapa anggota dari Dispesiat itu memberikan pendampingan di sana. Itu juga ada di YouTube, bisa dilihat, itu bisa ada rekamannya. Sehingga bukan kita. Jadi apalagi kalau kita statusnya anak ya. Anak ngasih tahu orang tua nggak mau denger tuh. Ya. Apalagi orang tua yang meyakini bahwa dia itu asistennya dewa gitu ya. Asistennya dewa. Jadi dia tuh serba tahu, dia serba mengerti, dan dia itu punya tameng yang cukup kuat, jadi dia nggak akan kena COVID lah, katanya gitu ya. Nah, seperti itu anaknya nggak bisa mengguruinya, sehingga perlu ada ahli atau perlu ada rekaman dari ahli yang ini loh, ini bukan kata saya loh, gitu. Ya, seperti itu. Oke. Berarti butuh orang yang istilahnya ahli gitu ya Bu ya, untuk berdiskusi langsung lebih baik ya sama orang-orang ahli itu, dengan cara mungkin memberikan contoh realnya apa yang kejadiannya. Ya. Lah anak saya kan anak kemarin sore. Ya katanya gitu ya, bau kencur katanya, masih anak kemarin sore, tahu apa sih katanya gitu ya. Sehingga kasihlah orang yang memang sangat tahu gitu. Ya. Nah, ada pernyataan lagi dari Bu Putri, kata Bu, padahal anak tersebut itu sering katanya Bu nonton TV dan nonton pernyataan dokter tentang COVID, tapi tetap aja katanya Bu. Kalau anaknya cukup agamis, sebetulnya bisa lewat ahli-ahli agama ya, gitu. Bisa bahwa kalau kamu sehat karena kamu muda, gitu. Tapi muda tapi bandel.
Kalau kamu bandel, kamu nggak ketularan, kamu nularin yang tua gitu. Ya. Kalau ada yang sakit karena kamu, kira-kira kamu dosa nggak ya? Kalau yang agamis bisa ditarik ke sana gitu ya. Oke, berarti bisa dari sudut pandang agama juga Ya, ya Bu ya, kita misalnya, mengikuti tata misalnya tertib dari orang. habis doa bareng, nah Mhm. itu habis doa bareng kan nggak langsung dadah aja ya, bisa keluarga masih bisa tetap ngumpul. Mungkin ada topik apa, diantaranya bisa topik itu gitu yang disampaikan. Ya, baiklah. Semoga bisa membantu ya Ibu Putri. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup menarik Bu dari Ibu Dina. Iya. Dan mungkin ini juga dirasakan oleh ibu-ibu dan anak-anak lainnya. Nah, kenapa sih orang tua itu cenderung mudah marah ketika anaknya dalam kondisi pandemik seperti sekarang, Bu? Mungkin kan yang stay at home, jadi mungkin anaknya nggak tahu kebiasaannya kalau kayak gimana, ketika ketemu sama orang tuanya kok kayaknya orang tuanya nggak sabaran dan mudah marah, kayaknya ya Bu ya, kesannya seperti itu. Kemudian apakah tepat jika seorang anak menghindari orang tua yang dalam kondisi tersebut? Mungkin yang mudah marah-marah gitu ya Bu ya. Karena rasanya rumah tuh sudah terasa seperti membosankan dan tentunya tidak dengan kondisi orang tua yang menjadi mudah marah seperti itu. Nah, gimana ya Bu ya cara mengatasinya? Itu anaknya perlu ditanyakan ya. Anak itu cukup memperhatikan orang tuanya enggak? Kalau orang tuanya marah-marah, jangan-jangan orang tuanya sampai taraf bosan. Orang tuanya sampai taraf jenuh gitu ya, boring. Apakah orang tuanya lagi terlalu capek? Coba anaknya gini, Mama, kenapa sih Mama marah-marah? Mama capek ya, sini tak pijetin gitu. Jangan-jangan seumur hidup atau setahun sekali mijetnya. Padahal pijat itu efektif. Iya kan? Pijat itu efektif loh. Nggak harus Dengan manggil. sentuhan ya Bu ya? Iya betul. Karena bersentuhan. Menunjukkan kasih sayang, menunjukkan perhatian, bisa lah mijet tangan, mijet kaki, ya. Udah lebih enak nggak? Itu kan terapi juga ya, relaksasi untuk orang tuanya, ya. Orang tua tuh makan asam garam, makan asam garam. Bayangkan bahwa orang tuamu itu sudah mengurus kamu, mengurus nya, mengurus apanya dari sejak brodol itu ya, sejak melahirkan. Sudah capek kan capek itu nggak harus umur 60-an ya. Capek itu kalau ibu-ibu umur 40, 50 ya, itu juga capek mungkin ya. Siapa tahu work at home tapi ada apa namanya, ada deadline ya, ke kantor, ke bosnya, itu harus cepat dikirimkan, cepat email gitu ya. Waktu sudah genting-gentingnya, tapi anak ribut ya, anak dari kamar-kamar pasang musik rock, jadi bapak ibunya nggak bisa berpikir, gitu. Ya, pilihan musik aja kan masing-masing berbeda. Tolong orang tua juga menikmati musik rock, orang yang anak-anaknya juga menikmati langgam Sunda atau kesenangan orang tuanya apa, mungkin musiknya apa, siapa, David Foster kayak apa ya, itu kesenjangan itu tolong kesenjangan itu jangan dibuat lebih runcing lagi kesenjangannya, tapi gitu. Ada kok sweet rock itu enak kok gitu ya. Ini saya udah umur 64 nih, tapi musik sweet rock tuh enak, sok Ahmad Albar enak gitu ya.
Pengen ngasih pantun lagi nih Ibu Dina. Pulang Ya. sekolah naik sepeda sambil bernyanyi dengan suara merdu. Nah, Jangan lupa akan keluarga. Mereka selalu merindukanmu. Ayolah saling memeluk, saling menyayangi ya Bu ya. Justru iya, jangan dihindari ya Bu ya. betul, betul. Oke. Nah, kalau meluk karena takut, ya meluk dari belakang, sayang. Gitu. Jangan dari depan. Kan takut Iya. ya tertular gitu. Dari belakang, dielus punggungnya, dielus punggung tangan. Itu seneng kok orang tua. Iya. Wah, cakep-cakep Iya. banget ya ini apa pantunnya. Ya, oke saya izin mengajukan pertanyaan dari Ibu Lutfiah Dinda Irena. Enggak. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghadapi seseorang atau satu keluarga yang keterlaluan dalam menanggapi social distancing dengan bukan hanya menjaga jarak tetapi benar-benar menjauhi sampai menyapa pun tidak terhadap seseorang yang sudah lewat beberapa bulan lalu ODP gitu Bu. Sampai-sampai jadi seperti menanamkan kebencian terhadap anaknya yang masih kecil terhadap orang tersebut. Iya, supaya nggak berkembang nanti jadi apa namanya antisocial family nanti. Iya. Mungkin yang harus diingatkan keluarga ini adalah COVID ini punya orang seluruh dunia gitu. Kita berusaha, setiap keluarga, setiap orang berusaha steril mungkin, bisa nggak sih? Steril mungkin bisa nggak? Berarti kalau di rumah ya semua ditutup ya. Habis goreng tempe, tempenya ditutup. Jadi males deh tempenya. Jadi nggak kering ya, gitu. Semua ditutup. Kalau bisa keluar rumah itu kayak permen, semua dibungkus gitu ya. Orangnya atau anaknya itu permen. Astronot ya Bu ya? Gitu. Padahal yang perlu begitu tuh dokter, ya, para medik yang memang mengurus yang sudah positif, gitu ya. Memang ada sih yang seperti itu ya, sehingga mungkin dikirim beberapa video bagaimana tata tertibnya untuk menjaga itu. Ternyata seperti itu kok ketatnya, nggak seketat keluarga itu ya. Mungkin kalau diucapkan dengan terlalu kan mungkin bisa tersinggung karena dia memang keluarga itu atau orang tua itu takut banget, gitu. Sehingga yang perlu disampaikan seperti video-video atau film-film tentang COVID, tapi yang moderat ya, yang cukup menyejukkan lah, ya, bukan ancamannya COVID, bagaimana menjaga supaya kita tetap bisa berkegiatan, tetap bisa bersosialisasi gitu ya, bermasyarakat, tapi hal-hal dari jauh kan nggak apa-apa. Contohnya di TV diantaranya anak-anak kecil yang main bulu tangkis itu antar rumah. Jadi si jaringnya itu tembok rumah gitu ya. Ya kita istirahat dulu, minum gitu. Yuk main lagi, tapi cuma denger aja gitu ya. Dan itu cukup menyenangkan. Mungkin seperti
itu. Jadi kalau tersinggung ya udah dikirim aja yang ringan dan lucu seperti ini loh, ini cukup kok bisa menjaga COVID gitu. Iya, baiklah. Setidaknya dalam keadaan COVID ini banyak juga ide-ide kreatif yang bisa diciptakan ya Bu ya. Ya, betul. Bisa jadi produktif. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari Mbak Yunia Claudia. Ini pernyataannya, terima kasih Bu Unan atas pemaparannya yang sangat bermanfaat. Ya. Nah, saya ingin bertanya Bu, Ya. bagaimana cara anak dan keluarga menghadapi hujatan dan sindiran dari tetangga dan netizen? Padahal salah satu keluarga berstatus orang tanpa gejala setelah press release wali kota tersebut. Terima kasih Bu Unan. Bentar, saya agak lemot nih. Jadi intinya bagaimana cara anak dan keluarga menghadapi hujatan dan sindiran dari tetangga dan netizen gitu. Padahal salah satu keluarga berstatus OTG atau orang tanpa gejala setelah press release dari wali kotanya, Bu. Yes. Kalau sudah soal perasaan, tapi kalau kita hidup, kita dikasih Tuhan itu kan tidak hanya budi, tidak hanya perasaan, tapi juga akal ya, gitu. Bagaimana kalau kita sampaikan dengan santun, tapi menambah bahwa kayaknya nggak usah selebay itu deh, gitu ya. Nah, dia menurut kan sebenarnya kalau tulisan dari WHO segala udah banyak ya, bahwa misalnya orang diduga kena COVID, kemudian diisolasi atau di karantina 2 minggu, kemudian ternyata bukan gitu. Ternyata verdah tifus, gejala tifus. Ternyata gejala DB gitu. Panasnya sama, demamnya sama gitu. Sehingga yang perlu disampaikan adalah based on data kali ya. Jadi disampaikan data-data bahwa